Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang tips sukses budidaya ikan lele. Nah, untuk teman-teman, jika ingin memulai usaha budidaya ikan lele ataupun ingin terjun di bidang budidaya peternakan ikan lele, silahkan teman-teman tonton dan simak video saya dari awal hingga sampai akhir ya. Nah, kali ini sudah saya rangkum beberapa tips untuk teman-teman mengenai tentang cara dalam proses budidaya ikan lele supaya teman-teman menjadi seorang yang sukses atau menjadi petani ikan lele yang berhasil. Nah, kalau kita membahas mengenai tentang sukses itu sendiri ya teman-teman, sukses itu mudah kalau kita ucapkan ya, tapi tidak mudah jika kita merintis atau kita mulai dari awal. Nah, banyak sekali perjuangan ataupun bahkan lika-liku yang mungkin teman-teman akan hadapi untuk menuju kesuksesan tersebut. Nah, dalam proses budidaya ikan lele ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ya. Nah, diantaranya dalam budidaya ikan lele teman-teman harus memahami atau mempelajari beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah pemilihan bibit, pengelolaan air, pakan yang tepat, kontrol penyakit, jaga kebersihan kolam, dan juga 6 adalah melakukan proses penyortiran pada ikan lele. Nah, semua ini nanti akan saya rangkum dan saya akan jelaskan dalam video saya supaya teman-teman tahu dan paham mengenai tentang cara sistem dalam budidaya ikan lele supaya teman-teman tidak mengalami kerugian ya. Nah, kalau kita bahas yang pertama adalah pemilihan bibit. Untuk teman-teman yang ingin memulai usaha budidaya ikan lele, dalam proses pemilihan bibit ikan lele ini sangat penting teman-teman ketahui dan pelajari, mengingat banyak sekali dari oknum mengenai tentang bibit yang tidak dikirim tidak sesuai ukuran, ataukah bibit yang dikirim itu kondisinya kurang baik atau kurang sehat. Bahkan tidak jarang dari mereka ketika memulai dalam usaha budidaya ikan lele gulung tikar ataupun gagal dikarenakan hal pemilihan bibit ini ya, ataupun hal pertama yang disepelekan ya. Jadi teman-teman, tips dari saya ketika teman-teman membeli bibit, kita datang ke lokasi ya. Tips dari saya, datang ke lokasi, kita cek dan analisa kondisi bibit tersebut, pastikan lincah, gesit, sehat ya, nafsu makannya bagus. Nah, untuk yang kedua adalah mengenai tentang pengolahan air. Nah, dalam budidaya ikan lele, tips yang sangat penting, tidak hanya budidaya ikan lele ya, tapi segala jenis ikan, yang sangat penting kita pelajari adalah kita harus menjaga kualitas air ataupun menjaga kondisi air pada kolam kita ya, supaya ketika kita budidaya ikan lele ataupun budidaya jenis ikan yang lain itu ikannya itu supaya nyaman, tidak stres ataupun tidak sakit. Nah, apabila teman-teman tidak memperhatikan kondisi airnya, dalam artian ketika waktunya ganti air tidak diganti air, ataupun teman-teman menggunakan air yang tidak sesuai untuk budidaya ikan. Nah, kita kembali ke pembahasan awal tadi ya teman-teman. Sebenarnya ada lagi yang ingin saya sampaikan mengenai tentang bibit ya, pemilihan bibit ini ya. Pemilihan bibit ini ya teman-teman ya, ketika teman-teman beli bibit, belilah bibit yang dari lokal ya, ataupun dari kota teman-teman ya, atau dalam kota lah istilahnya ya, tidak dari luar kota. Nah, kenapa begitu? Karena ketika kita membeli bibit di luar kota, biasanya kalau jaraknya terlalu jauh, besar kemungkinan ikan akan mudah stres. Dan dalam proses adaptasi, apabila kita pemula, biasanya kalau kita tidak tahu caranya, besar kemungkinan ikan akan sakit ataupun mati apabila kita tidak tahu dalam proses penanganannya ya. Oke, kita lanjut yang ketiga teman ya. Setelah kita yang kedua pengolahan air, yang ketiga adalah pakan yang tepat. Tips dari saya, jika teman-teman memberikan pakan, berikanlah pakan yang sesuai untuk ikan tersebut. Nah, banyak sekali dari teman-teman, pengalaman saya juga dulu ketika awal saya budidaya ikan lele, itu banyak sekali yang menyarankan kasih makan inilah itulah ya. Mungkin yang saya familiar adalah ikan lele dikasih pakan nasi sisa ya, ataupun mungkin dikasih makan sayur-sayuran ataupun pakan yang proteinnya kurang ya. Sebenarnya ini bisa saja kita lakukan, tapi kalau 1 atau 2 kali lah, sesekali lah istilahnya ya, atau sebagai
pendamping. Tapi untuk pakan pokoknya tetap kita menggunakan pakan pelet ya. Itu pakan yang sangat bagus sekali. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan pakan alternatif, gunakanlah pakan alternatif yang tinggi protein. Misal contoh seperti usus ayam mungkin ya, atau limbah-limbah dari ikan ya, atau dari ikan-ikan sungai yang mungkin harganya yang murah aja lah ya. Nah, selain dari pemilihan pakan yang tepat, teman-teman harus juga memberikan jadwal pakan yang tepat juga. Dalam proses pemberian pakan pada ikan lele, apabila teman-teman tidak memberikan jadwal porsi yang tepat, besar kemungkinan yang akan berdampak adalah pada proses pertumbuhan ikan. Ya, selain dari pertumbuhan ikan juga bisa juga terhadap kesehatan ataupun kondisi ikan tersebut sendiri ya. Kalau kita memberikan pakan terlalu sering, konsekuensinya adalah ikan akan mudah sakit ataupun mungkin mati ya, karena bakteri ataupun jamur itu akan menumpuk, sehingga pakan biasanya kan kalau kita sering memberikan pakan, biasanya pakan itu akan tidak termakan secara semua atau keseluruhan ya, pasti ada yang sisa, dan sisa itu akan mengendap di dasar, akhirnya timbullah bakteri ataupun jamur yang menyerang ikan tersebut ya. Nah, selain dari pakan yang tepat, yang keempat adalah kontrol penyakit, teman ya. Dalam proses pengontrolan penyakit atau kita melihat atau menganalisa penyakit ikan, ini sangat penting kita ketahui dalam proses budidaya ikan lele ya, teman ya. Jadi ketika teman-teman budidaya ikan lele, pastikan teman-teman harus mungkin tidak sering ya, mungkin setiap hari kita harus ada yang namanya kontrol ya, pengontrolan ikan. Dalam pengontrolan ini bagaimana? Kita harus mengamati, mungkin tidak keseluruhan bukan, tapi kita amati pergerakan ikan ya. Dengan cara mengontrol adalah kita melihat kondisi kolam, ikannya bagaimana, sehat, nafsu makannya bagaimana, dan apakah ada ikan yang luka ataupun ada gejala dari penyakit yang tertentu yang mungkin mengenai tentang salah satu ikan tersebut. Nah, apabila ada beberapa ikan yang terkena penyakit, saya sarankan teman-teman segeralah mengambil penanganan pertama. Kita harus mengurangi jumlah pakan, berikan penanganan obat yang sesuai dosis untuk ikan tersebut. Mungkin penyakitnya jenis apa, teman-teman berikan obat yang sesuai dengan penyakitnya ya. Nah, yang kelima adalah jaga kebersihan kolam. Dalam proses budidaya ikan lele, supaya kita meningkatkan produktivitas jumlah ataupun hasil panen yang maksimal, supaya kita mendapatkan keuntungan, teman-teman harus juga ketika habis panen harus teman-teman bersihkan kolamnya ya. Seperti contoh di belakang saya ini ikannya habis dipanen ya, jadi kita bersihkan sampai kelihatan baru lagi ataupun sampai bersih lah. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa teknik ataupun cara dalam proses pembersihan kolam. Sudah saya pernah upload di video saya ya, cara pembersihan kolam terpal ataupun kolam beton dengan mudah. Nah, tujuan dari pembersihan ini sendiri itu biasanya adalah supaya membunuh bakteri ataupun jamur yang menempel pada kolam. Karena bakteri ataupun jamur ini sendiri tidak mudah untuk kita bersihkan dengan cara kita hanya membersihkannya saja. Ada beberapa metode dan cara. Selain dari pembersihan, kita harus melakukan penjemuran ya, barulah kita bisa melakukan tebar benih. Nah, yang keenam adalah lakukan proses penyortiran pada ikan lele kalian. Dalam proses budidaya ikan lele, kebanyakan mereka mengalami kegagalan ketika mereka tidak melakukan proses penyortiran ini ya. Penyortiran ini biasanya meliputi pada penyortiran bibit, lele remaja, dan konsumsi. Nah, apa sih tujuannya penyortiran ini? Tujuannya adalah supaya menekan angka kanibalisme dan juga supaya membuat ikan kita itu terlihat seragam ya, atau supaya seragam dan proses dalam pemberian pakannya pun enak ya, tidak tidak yang kecil itu tidak kalah dengan yang besar ya, seperti itu. Jadi teman-teman lakukanlah proses penyortiran yang biasanya dilakukan oleh petani untuk pembesaran adalah 3 minggu pertama, lalu 1 bulan, 1,5 bulan, lalu yang terakhir mungkin usia panen ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai tentang sukses dalam budidaya ikan lele, teman-teman ya, kalau kita merintis dari nol memang berat ya, tapi kalau kita praktekkan dan kita lakukan ya, semua akan berjalan seiring
waktu, dan kita yang pertama, kalau kita modalnya kecil, mulailah dari kecil dulu. Kalau kita mulai dari kecil, kita analisa dan amati bagaimana proses dalam budidaya ikan lele tersebut. Apa sih yang supaya ikan lele itu nyaman di kolam kita, itu apa, kita pelajari. Nah, jadi bukan kita untuk menjadi seorang pengusaha atau peternak ikan itu harus mempunyai modal yang besar, tidak. Dulu saya berawal dari Rp700.000, teman ya. Itu saya mulai dari satu kolam, dan untuk bibitnya kurang lebih sekitar 500 ekor ya. Nah, itu semua sudah pakan, tapi untuk pakannya sendiri sebenarnya kurang, tapi saya carikan pakan-pakan alternatif dari mulai keong dan juga pakan-pakan yang lain ya. Intinya dalam sebuah usaha adalah kita mau memulai ya. Jadi dalam usaha kalau kita tidak mau memulai, kita tidak akan tahu hasilnya. Bukan seperti kalau kita main video game aja, kita harus gerak ya, jadi kita harus gerak, harus tahu strategi ya. Begitupun usaha, kalau kita gerak dan mau terjun, kita tahu strateginya, pasti kita akan berhasil dan sukses ya. Tapi sukses itu sendiri tidak mudah untuk kita capai ya teman. Jadi ada beberapa cara ataupun kerja nyata yang harus kita lakukan untuk mencapai itu semua ya. Nah, kunci seorang yang sukses adalah kita harus berani mengambil keputusan ya, dan juga berani untuk melakukan atau mempraktekkan sesuatu yang mungkin kita anggap itu sebagai usaha. Mungkin kita bisa menjadi pengusaha peternakan ataupun membuka untuk peternakan ikan. Kita harus membuat kolam, harus budidaya dengan skala kecil. Kita pelajari itu semua lah. Jadi semua itu tidak ada yang namanya langsung jadi kita buat besar, kita sebut usaha, nggak bisa seperti itu teman-teman. Kalau teman memulai dari sesuatu hal yang besar tanpa dipelajari, teman akan bangkrut ya, tidak bisa. Bangkrutnya itu mungkin lebih besar dari yang mungkin teman-teman bayangkan. Tapi kalau teman mulai dari kecil, dari 2 kolam, teman pelajari, kalau gagal ya kita bukan langsung kita berhenti, bukan. Kita pelajari sesuatu hal yang gagal itu namanya bukan usaha yang kita inginkan, tapi kalau kita berhenti itu namanya kita hanya coba-coba. Kalau usaha kita gagal ya kita evaluasi, kita gali lagi apa yang salah dalam proses budidaya kita. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, dan semoga jadi inspirasi untuk teman-teman supaya kedepannya ataupun teman-teman yang ingin memulai usaha mengenai tentang budidaya ikan, teman-teman siap untuk memulai, tidak ragu, dan juga tidak malas dalam mempraktekkan ya. Oke, sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan Nusantara, salam sukses selalu untuk teman-teman ya. Oke, terima kasih.